Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Pertanyaan kami sifatnya terbuka, penjelasannya yang kita harapkan ada deskriptif. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya, karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Itu nanti akan kami munculkan di di laporan akhir. Tapi ada yang Pak, kalau ada beda atau sama dengan penjelasan semua pihak di negeri ini, ya pasti berbeda. Karena pertanyaan kami berbeda dengan pertanyaan institusi yang lain atau pihak yang lain. Apakah lebih kaya ataukah lebih miskin daripada lembaga yang lain? Ya, itu masing-masing. Tapi kami punya satu sekuen peristiwa dan satu sekuen nilai yang kami ingin bangun. Jadi memang berangkat dari sana, itu kami kembangkan pertanyaan-pertanyaannya sehingga memang lebih detail dan lebih. Yang poinnya meminta mereka memahami bahwa peristiwa ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk kepala negara. Karena itu bagi kami itu menjadi penting supaya mereka benar-benar menyampaikan keterangan informasi yang sungguh-sungguh mereka lihat, mereka saksikan, mereka dengar. Katakan yang sebenarnya, itu yang kata arahan dari saya tadi, dan setelah itu kemudian mereka dipisah dalam ruangan-ruangan yang berbeda. Pagi sampai selesai adalah memanggil untuk meminta keterangan semua ADC dari Irjen Sambo, termasuk Baradae, semuanya. Dan kami berharap semuanya bisa datang ke Komnas HAM memenuhi permintaan keterangan tersebut. Agendanya jam berapa, Pak? Mulai dari pagi. Jam 10? Jam 10 ya Pak ya? Ya, pokoknya mulai dari pagi. Maka itu menjadi catatan buat kami, dalam arti kami akan bekerja lebih sungguh-sungguh lagi untuk tidak saja meyakinkan keluarga tentang apa sebetulnya yang terjadi. Masyarakat juga ingin tahu itu, tapi juga kepala negara kita juga ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Kami minta masukan dari ahli ya sebagai proses awal yang nanti ini bekal kami untuk bertanya kepada teman-teman dokes yang melakukan otopsi. Itulah harapan dari keluarga dari awal sampai hari ini. Jadi ya ketika tim khusus sudah mulai melakukan prosesi penyidikan, dan saya apresiasi bahwa ada tingkatan-tingkatan yang signifikan dalam hal ini, menemukan ada bukti-bukti baru tentunya yang nanti akan membuat perkara ini kami harapkan akan sangat terang benderang. Kasus kematian Brigadir J Baradae penuhi panggilan Komnas HAM. Jakarta, Kompas.com. Baradae salah seorang ajudan Kepala Divisi Provisi dan Pengamanan Nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAM pada Selasa 26 Juli 2022 siang. Baradae bakal dimintai keterangan oleh Komnas HAM terkait kematian Noviansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kehadiran Baradae dikonfirmasi Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam. Ya, ujar Anam ketika dikonfirmasi Kompas.com soal kedatangan Baradae Selasa. Total ada 7 ajudan Sambo yang tersisa usai penembakan yang menewaskan Brigadir J. Ajudan lain Sambo pada 8 Juli 2022. 5 ajudan lain telah lebih dulu datang pada Selasa pagi. Seperti diketahui menurut keterangan polisi, Baradae terlibat baku tembak dengan Brigadir J di rumah Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Baku tembak tersebut menewaskan Brigadir J. Polisi menyebutkan saling tembak dipicu tindakan Brigadir J yang diduga melecehkan istri Sambo. Bareskrim Polri masih menyidik kasus kematian Brigadir J. Komnas HAM sangat berkepentingan mendapatkan keterangan langsung dengan Baradae. Kami mengupayakan dan meminta supaya hadir pemeriksaan hari ini. Kami akan cek dulu kenapa masalahnya belum datang, jelas Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani kepada wartawan pada Selasa. Taufan berujar, para ajudan langsung ditempatkan dalam ruangan terpisah untuk menjalani pemeriksaan. Komnas HAM panggil semua ajudan Irjen Verdi Sambo, termasuk Baradae. GBNN.com Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memanggil semua ADC atau AID Dukem alias ajudan serta asisten pribadi Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo Selasa 26 Juli.
Pemeriksaan terhadap para ajudan Irjen Verdi Sambo itu dijadwalkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan bahwa pemanggilan itu dilakukan untuk meminta keterangan terkait kasus baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Besok agendanya dari pagi sampai selesai adalah memanggil untuk meminta keterangan ADC dari Irjen Verdi Sambo, ucap Anam di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat pada Senin 25 Juli. Saat ditanya apakah yang dipanggil itu termasuk Baradae, Anam pun mengiyakan hal tersebut. Semuanya termasuk Baradae. Kami berharap semuanya bisa datang ke Komnas HAM, ungkap Anam. Seperti diketahui, Brigadir J tewas dalam insiden yang disebut kepolisian sebagai peristiwa baku tembak dengan Baradae. Polisi mengklaim kejadian baku tembak terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Pertanyaan kami sifatnya terbuka, penjelasannya yang kita harapkan ada deskriptif. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Itu nanti akan kami munculkan di di laporan akhir. Yang Pak. Kalau ada beda atau sama dengan penjelasan semua pihak di negeri ini, ya pasti berbeda. Karena pertanyaan kami berbeda dengan pertanyaan institusi yang lain atau pihak yang lain. Apakah lebih kaya ataukah lebih miskin daripada lembaga yang lain? Ya, itu masing-masing. Tapi kami punya satu sekuen peristiwa dan satu sekuen nilai yang kami ingin bangun. Jadi memang berangkat dari sana, itu kami kembangkan pertanyaan-pertanyaannya sehingga memang lebih detail dan lebih. Yang poinnya meminta mereka memahami bahwa peristiwa ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk kepala negara. Karena itu bagi kami itu menjadi penting supaya mereka benar-benar menyampaikan keterangan informasi yang sungguh-sungguh mereka lihat, mereka saksikan, mereka dengar. Katakan yang sebenarnya. Itu yang kata arahan dari saya tadi, dan setelah itu kemudian mereka dipisah dalam ruangan-ruangan yang berbeda.